A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahira wa batina wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bermula pelajaran ke-41, ittifaqu Quraisyin, sepakat orang Quraisy ala qatlir rasuli, di atas membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, lamma ra'at, manakala melihat Quraisyun oleh Quraisy, anna rasula, akan bahwasanya Rasul sara itu jadi lahu baginya Rasul ashabun, itu jadilah baginya Rasul ashabun itu sahabat-sahabat, wa ansarun dan penolong-penolong, yudafi'una yang membela oleh mereka sahabat dan juga penolong, anhu daripadanya Nabi, wa yansyuruna dan menyebarkan oleh mereka dakwatahu akan dakwahnya Nabi, sammamu niscaya, ini jawab daripada lama, niscaya merencanakan oleh mereka ala qatlihi, di atas membunuhnya Nabi. Ternyata kesusahan orang-orang Quraisy makin hari makin bertambah, dikarenakan Rasulullah sudah memiliki banyak sahabat dan juga banyak pembantu-pembantu, utamanya yaitu pembantu-pembantu beliau, ansar beliau di Madinah. Mereka siap mati untuk membela beliau dan siap mati untuk menyebarkan dakwah beliau. Oleh karena demikian, Quraisy merasa ini bukan lagi keadaan yang aman, ini bukan lagi keadaan yang baik bagi keselamatan agama dan peradaban mereka orang Quraisy, sehingga orang Quraisy pun menyepakati untuk membunuh Nabi. Nah, ini mereka membuat rencana ini di dalam satu musyawarah. Dalam satu musyawarah mereka mengumpulkan orang-orang Quraisy, kemudian mereka bermusyawarah di balai tempat orang-orang Quraisy bermusyawarah. Mereka mengeluarkan pendapat masing-masing untuk menindaklanjuti bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka harus bersikap untuk menangani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang memberikan pendapat kita usir saja itu Muhammad dari kota kita, dari Mekah ini, agar kiranya tidak ada lagi orang-orang kita di Mekah yang terpengaruh dengan agamanya. Lalu pendapat ini tidak diterima. Kalau kita usir Muhammad dari negeri kita, dia ke Madinah, nanti ada orang-orang yang di Madinah yang akan termakan dengan kata-kata manisnya dan dengan kefasihan bahasa dan ucapannya. Bagaimana nanti dia bisa mengumpulkan orang-orang yang banyak kemudian lantas memerangi kita? Nah, ada pendapat yang kedua yang menyatakan, ya udah kalau begitu kita pasung saja dia, kita tahan saja dia, seperti yang kita lakukan terhadap penyair. Nanti setelah dia di ujung-ujung tahanan dia, masa tahanan dia itu akan mati sendiri. Pendapat itu juga tidak diterima. Kalau kita pasung, coba lihat, kalau seandainya mereka yang mencintainya, pengikut-pengikutnya tahu, pastilah mereka akan sedia mati untuk membebaskannya. Nah, pendapat yang ketiga yang mereka sepakati, ya udah kalau begitu kita bunuh saja itu Muhammad. Sudah selesai lah masalahnya. Kalau udah kita bunuh, udah mati kan, udah selesai. Nah, ini sammamu ala qatlihi,
Ya, cocok. Itulah pendapat yang kita tunggu-tunggu. Mereka sudah sepakat untuk membunuh Nabi. Wattafaqu, dan sepakatlah mereka ala ayyakhudhu, di atas bahwa mengambil oleh mereka min kulli qabilatin, dari setiap kabilah, syabban, akan seorang pemuda, wa yajtami'u, dan berkumpullah mereka pemuda-pemuda, amama darihi, di hadapan rumahnya Nabi. Fa idza kharaja, maka apabila keluar ianya Nabi, darabu, niscaya memukul oleh mereka akannya Nabi. Darbata, akan sebagai pukulannya, maf'ul mutlak ini. Darbata, akan sebagai pukulan rajulin wahidin, seorang laki-laki yang satu. Mereka sepakat. Nah, gini saja. Kita ambil dalam satu kabilah satu orang pemuda yang kuat untuk membunuh itu Muhammad. Nah, nanti kita rencanakan pemuda-pemuda dari kabilah masing-masing, kita suruh untuk berkumpul di hadapan rumah Muhammad itu. Ketika Muhammad keluar, nah, kita suruh itu pemuda-pemuda untuk mengeroyok Muhammad. Darabuhu darbata rajulin wahid, itu keroyok ya. Nah, ini tentu ide ini dasar di atas pertimbangan kalau seandainya mereka mengutus seseorang untuk membunuh Muhammad, untuk membunuh Rasulullah, pastilah nanti kabilah-kabilah Rasulullah, yang mana kabilah-kabilah Rasulullah termasuk kabilah-kabilah yang besar di kala itu, dan kabilah-kabilah yang terpandang, yang kuat juga, pasti akan menuntut kepada seseorang tersebut. Namun kalau seandainya mereka melakukan seperti ini, menyuruh dalam satu kabilah satu orang pemuda, nah nanti mereka nggak bisa nuntut, karena mungkin mereka tidak akan bisa menuntut kepada semua orang yang membunuh. Nah, kalau misalkan mereka tidak akan lagi menuntut, pasti mereka akan beralih kepada diat, kepada denda. Nah, denda itu mungkin berupa uang. Akan kita siapkan uang itu berapapun jumlahnya. Nah, liyatafaraqu damuhu fil qabail, supaya bahwa tafarraq ini ya, teralirlah darah, ya bisa juga beralirlah darah ataupun bercucuranlah darahnya Nabi fil qabail, pada kabilah-kabilah. Fala yaqdiru aqaribu, maka tidak mampulah kerabat-kerabatnya Nabi di atas memerangi orang Arab, seluruh mereka orang Arab. Kan kalau seandainya yang membunuh itu utusan dari setiap kabilah, nah berarti darah Rasulullah akan bercucuran di atas tangan-tangan mereka. Mereka lah yang akan dijadikan sebagai tersangka dalam pembunuhan. Nah, kalau seandainya dalam setiap kabilah ada seseorang yang kita jadikan sebagai pembunuh di situ, berarti mereka akan banyak, sehingga kalaupun memang kabilah-kabilah Muhammad itu kuat dan juga ingin menuntut atas pembunuhan tersebut, mereka nggak mampu, karena kan ini kita mengambil setiap kabilah satu orang, berarti mereka harus memerangi seluruh kabilah-kabilah di negeri Arab. Nggak mampu mereka. Nah, inilah ide mereka. Walakin Allah, dan tetapi Allah a'laman nabiyya, itu memberitahu ianya Allah akan Nabi SAW, bima dengan barang ittafaqat, yang mensepakati di atasnya barang Quraisyun, oleh Quraisy, wa amarahu, dan memerintahkan ianya Allah akannya Nabi bil hijrati, dengan hijrah, ilal madinati, ke Madinah. Tapi Allah Maha tahu, Allah mengetahui rencana-rencana busuk mereka, dan Allah memberikan informasi tersebut kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memerintahkan Muhammad hijrah ke Madinah. Ini keadaan sudah bahaya, hijrah ke Madinah. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas nanti bagaimana rinciannya Rasulullah hijrah ke Madinah. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab.